Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Oke, kali ini kita langsung aja ya, masuk ke inti salah satu prinsip kunci dari materi sumber Anda, The Success PDF itu. Kita fokus di prinsip kedua, perjelas alasan keberadaan Anda. Intinya sih gimana menemukan jawaban mantap buat pertanyaan, kenapa saya di sini? Gitu kan? Misi kita bareng-bareng ya buat bantu Anda nih menggali wawasan dari bab ini biar bisa nemu kejernihan tujuan hidup sendiri. Oke, siap. Mari kita bedah bareng. Iya, bener banget. Kejernihan ini, bukan cuma bagus kalau ada, tapi ini fondasi loh. Teks sumber Anda itu ngegasin banget kalau paham tujuan hidup, purpose itu titik awalnya. Titik awal buat apa? Ya buat bangun visi yang bikin semangat, buat nentuin target yang ngena, dan yang paling penting nih, buat ambil tindakan yang konsisten. Gitu. Sumber ini bahkan ngasih definisi on purpose atau punya tujuan, itu sebagai gabungan dari melakukan apa yang Anda suka, apa yang Anda kuasai, sama mencapai apa yang penting buat Anda. Jadi kayak kompas internal gitu, yang lurusin semua usaha. Yang tertulis di sana kan menginspirasi dan memberdayakan orang untuk mewujudkan visi tertinggi mereka dalam konteks cinta dan kegembiraan, gitu ya. Nah, yang bikin saya mikir, itu bukan cuma kata-katanya yang bagus, tapi gimana tujuan yang kedengerannya ya agak halus ini kok bisa jadi mesin buat aksi nyata segede seri Chicken Soup for the Soul sama karir dia sebagai pembicara. Itu bukti banget sih kalau tujuan yang jelas itu punya daya dorong yang wow, kuat banget. Tepat sekali. Dan contoh itu nyambung langsung ke salah satu manfaat paling menarik lah yang dijelasin di teks ini. Katanya nih, pas Anda udah bener-bener selaras sama tujuan Anda, itu ada kayak semacam efek magnetis gitu. Sumber daya, orang yang pas, peluang, itu semua kayak ketarik datang sendiri gitu aja secara alami. Bahkan tindakan Anda, tanpa perlu dipaksa-paksa, otomatis jadi melayani orang lain juga. Ini bukan sulap ya, tapi lebih kayak ya konsekuensi logis aja dari fokus sama energi yang udah terarah. Oke, paham. Pentingnya paham manfaatnya. Efek magnetis tadi kedengerannya keren banget sih. Tapi kan sumber ini praktis juga ya. Nah, gimana caranya menurut teks ini biar kita bisa beneran nemulin atau ya paling nggak memperjelas tujuan pribadi kita ini? Kayaknya ini nih bagian yang ditunggu-tunggu. Betul, ada metode spesifik yang disaranin. Jadi teks ini ngusulin Anda luangin waktu khusus gitu buat refleksi yang tenang. Ya semacam meditasi lah, prosesnya dimulai dengan bikin badan sama pikiran rileks banget, bener-bener rileks, sampai masuk ke kondisi yang tenang, damai, dan bisa nerima diri sendiri. Ini penting banget buat, buat ngeredam suara-suara pikiran yang biasanya rame itu loh. Oke. Jadi relaksasi dulu sampai tenang. Nah, kalau udah di kondisi rileks itu, langkah selanjutnya apa kata teksnya? Nah, dari ruang tenang itu, Anda diajak buat ngajuin pertanyaan mendasar ke diri sendiri. Contohnya di teks itu kayak, apa sih tujuan hidup saya yang sebenarnya? Atau peran unik apa ya yang mau saya mainkan di dunia ini? Dan ini yang ditekankan nih, kuncinya itu bukan soal seberapa rumit atau indahnya kata-kata jawabannya nanti. Oh, bukan di kata-katanya. Terus di mananya dong? Penulisnya bahkan bilang, biarin aja jawabannya muncul, gak usah buru-buru dianalisis atau dihakimi pas saat itu juga. Ini nyambung juga kan sama prinsip 47 di buku yang sama soal bertanya ke dalam diri. Menekankan kekuatan intuisi sama kebijaksanaan dari dalam diri Anda sendiri. Wah, menarik banget ini. Konsep merasakan jawabannya. Jadi bukan soal nyusun kalimat sempurna ya, tapi lebih ke kegetaran di dalam diri gitu ya. Ini mungkin bikin lega nih buat Anda yang suka bingung gimana ngerumbusin purpose statement yang kedengarannya harus hebat banget. Bener banget. Dan satu lagi yang krusial, ini disebut di pendahuluan buku dan ditegasin lagi di bab ini. Tujuan hidup mendasar yang Anda temuin lewat proses ini, itu jadi kayak batu penjurunya. Visi yang nanti Anda bikin, misalnya di bab 3 soal memutuskan apa yang Anda inginkan, sama tujuan-tujuan lain yang lebih spesifik, itu semua harus nyambung dan secara aktif dukung pemenuhan tujuan utama ini. Jadi semuanya jadi satu rangkaian yang nyambung dan masuk akal gitu. Jadi, kalau dirangkum nih dari penjelajahan kita di bab 2 ini, apa sih intinya buat Anda? Ya berdasarkan sumber Anda ini, jelas soal kenapa Anda di sini, itu bukan cuma latihan mikir-mikir aja ya. Tapi ini langkah operasional pertama yang penting banget menuju sukses sama kepuasan yang otentik gitu. Mungkin Anda tertarik nih nyoba metode refleksi tenang yang tadi diurain.
Iya, dan teks ini kan mengarahkan kalau tujuan hidup itu idealnya ketemu di irisan antara apa yang Anda suka sama apa yang Anda kuasai. Ini jadi munculin satu pertanyaan buat renungan penutup nih, buat Anda bawa pulang. Di tengah semua kesibukan, semua tuntutan dari luar, seberapa sering sih kita benar-benar berhenti sebentar dan dengerin apa kata hati kita soal apa yang sebenarnya paling penting dan pengen kita wujudin? Sesuatu buat direnungkan lebih dalam ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.